Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan latihan PAT Fisika 2021 untuk part kedua tentang termodinamika. Jadi ini dari nomor 11 sampai nomor 20. Sebelum belajar silahkan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, kita mulai nomor 11 ya. Pada suatu proses termodinamika, suatu gas menyerap kalor, melakukan kerja, maka perubahan energi dalam gas. Jadi, ganti dulu warnanya. Oke, warna ungu. Menyerap kalor 100 kalori dan melakukan kerja 200 kalori. Perubahan energi dalam. Jadi rumusnya adalah Q sama dengan delta U plus W, di mana Q itu adalah kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, dan W adalah usaha atau kerja. Nah, yang penting di sini adalah kata kuncinya. Kata kuncinya dimaksud, maksudnya Pak Guru, kata kunci yang dipakai. Kalau dia kalor, kata-katanya adalah menyerap, maka dia nilainya plus. Dan kalau minus itu namanya melepas kalor. Kemudian energi dalam itu nilainya plus kalau energi dalamnya bertambah. Kemudian minus kalau energi dalamnya berkurang. Dan usaha atau kerja itu plus kalau dia melakukan usaha atau melakukan kerja. Kemudian nilainya minus kalau dia dikenai usaha atau dikenai kerja. Kita langsung ke soalnya. Pada suatu proses termodinamika, suatu gas menyerap kalor. Berarti menyerap ini nilainya positif ya. Dan melakukan kerja nilainya juga positif. Jadi kita langsung masukin ke nilainya. Maka Q sama dengan delta U plus W. Q-nya berapa? 100. Nah, ini yang penting. Di sini satuannya adalah joule. Di sini satuannya adalah kalori. Jadi kita ubah kalori dulu menjadi joule ya. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Maka nilai Q, nilainya menyerap berarti positif. Berarti plus 100 dikali 4,2 sama dengan delta U itu yang diminta. Ini energi dalam. Ditambahin usahanya sebesar 200 joule. Nah, berarti di sini 420 sama dengan delta U plus 200, sehingga nilai delta U sama dengan 220 joule. Jadi energi dalamnya bertambah sebesar 220 joule karena nilainya positif nih ya. Jelas ya? Di pilihan jawabannya nggak ada, Pak Guru berarti salah buat pilihan jawaban. Jadi yang penting di sini adalah kalian paham Q sama dengan delta U plus W, kemudian kapan nilainya positif dan kapan nilainya negatif. Dengan catatan jika satuannya berbeda, kalian harus ubah menjadi joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Lanjut ya. Nomor 12. Pada proses isobarik, tekanan sebesar 2,42 kali 10 pangkat 5 Pascal. Gas mengembang dari 3 liter menjadi 6 liter dan gas melepas kalor 1000 joule. Maka berapa perubahan energi dalam? Nah, di sini agak kompleks. Pertama, jika ada kalor dan energi dalam, maka kayak tadi rumusnya adalah Q sama dengan delta U plus W. Tapi di sini W-nya nggak ada, sehingga kita pakai W pada proses isobarik, di mana W sama dengan P dikali delta V. Ini pernah ya di video part 1. P-nya sebesar, nah ini tekanan, ini adalah P, sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian delta V itu mengembang dari 3 liter, ini V1, menjadi 6 liter, ini V2. Sehingga delta V-nya adalah, sehingga delta V sama dengan 6 dikurangin 3 sama dengan 3 liter. 6 dikurangin 3. Karena dia liter, kita kasih kali 10 pangkat min 3, karena harus diubah ke meter kubik. 2 kali 10 pangkat 5 dikali 3 kali 10 pangkat min 3. 2 dikalikan 3 sama dengan 6 dikali 100, 600 joule. Kemudian gas, nah di sini kita lihat kembali ke redaksi soalnya. Gas melepas kalor, melepas berarti nilainya adalah minus. Jadi di sini Q-nya sebesar minus 1000 joule.
kemudian delta U-nya itu yang ditanyakan, dan W-nya sebesar 600 Joule. Ini kan 600. Maka delta U sama dengan minus 1600 Joule. Jadi hati-hati ya, kata melepas, menyerap, dan lain-lainnya itu. Khusus yang isobarik, W-nya dicari dengan cara P dikali delta V. Jelas ya? Jawabannya berarti E. Lanjut, nomor 13. Usaha yang dilakukan pada siklus ABC. Nah, untuk soal seperti ini, kita lihat siklus ABC itu adalah ini daerahnya. Daerahnya berbentuk segitiga. Maka nilai usaha untuk yang digrafik sama dengan adalah usaha luas daerahnya. Nah, luas daerahnya di sini berbentuk segitiga. Maka kita lihat luas segitiga adalah alas kali tinggi per 2. Alasnya di sini adalah 1 sama 5, 5 kurang 1 berarti 4. Tingginya 4 kurang 2 berarti 2 ya. Oh. Berarti di sini 2 per 2 dikali 100. Kenapa kali 100? Karena ini kali 10 pangkat 5 Pascal dan liter, sehingga kali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan dikali 100. Cara cepatnya ya. Sama dengan 400 Joule. Jawabannya D. Lanjut. Usaha yang dilakukan pada proses AB dan BC. Nah, untuk AB ini kan daerahnya ini AB nih, ini AB. Jadi usahanya yang di AB itu berbentuk trapesium. Lihat tak kalian nih, ini dia. Ini kan sampai bawah dia kan, enggak kayak tadi segitiga sampai atas doang. Jadi kalau Pak Guru copy, nih, ini 1, ini 5. Terus di sini bawahnya nih 0 ya. Sampai di sini itu 2, kemudian sampai di sini itu 4. Maka usahanya, luasnya adalah luas trapesium. Apa luas trapesium? A plus B per 2 dikali T. Yang mana A-nya? Nah, ini Pak Guru kasih warna yang beda dulu. Warnanya warna hijau. A-nya itu yang ini. Panjang ini berapa? Ini A ya. Panjangnya adalah 4. Plus B. B itu yang ini. Ini B. Panjangnya adalah 2. Per 2 kali. Tingginya adalah ini. Ini T. Panjangnya adalah 5 kurang 1. 4. Jadi 4 tambah 2, 6 bagi 2, 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Dikali 100. 1200 Joule. Kenapa dikali 100? Ingat cara yang tadi tuh. Karena ini Pascal, ini liter, maka dia dikali 100. Asalnya dari perpangkatan yang tadi ya. Usaha yang dilakukan pada proses AB. AB sudah kita dapat 1200. Kemudian yang BC sekarang. Nah, Pak Guru gambar ulang ya. Ini A, ini B ke atas. Ini B, ini C ke bawah. BC ini adalah usaha pada isohorik karena tekanannya tetap. BC kalau kita buat ke bawah dia nggak punya luas daerah. Nah, sehingga luasnya BC itu sama dengan 0 karena tidak punya luas daerah. Jawabannya jadi 1200 dan 0. C ya. Lanjut. Kerja nilainya sama dengan usaha karena nama lain dari usaha adalah kerja yang dilakukan pada siklus ABCD. ABCD ini berbentuk persegi panjang. Maka luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Mana panjangnya? Ini. Nilai panjangnya berapa? 4 kurang 2 berarti 2. Mana lebarnya? Ini. Nilai lebarnya adalah 5 kurang 1 4 dikali 100 cara yang tadi ya. 2 kali 4 8 kali 100 800. Tapi ini ada 800, ada minus 800. Yang mana yang benar? Nah, kita lihat dari tanda panahnya. Tanda panahnya ya. Lihat di tanda panahnya. Nah, ABCD kalau dia arahnya ke sini, maka kita lihat yang di atas bergerak ke kanan. Ini berarti nilainya positif. Tapi kalau dia ke kiri,
Yang di atas bergerak ke kiri, berarti nilainya negatif. Sekarang yang di atas ini bergerak ke kiri, sehingga nilainya adalah negatif. Jawabannya B. Jelas ya? Lanjut. Pada siklus tersebut yang termasuk siklus isohorik. Isohorik itu apa? Isohorik adalah nama lain dari isovolume. Nah, jadi kalau dia ke kanan dan ke kiri namanya isobarik. Dan kalau dia ke atas dan ke bawah namanya isohorik. Berarti isohoriknya adalah BC dan DA. Gitu ya, karena sama-sama yang ke atas dan ke bawah. Lanjut. Nomor 17. Jika kalori yang masuk pada proses tersebut adalah 800 Joule dengan suhu pertama 400, suhu kedua 300, kerja yang terjadi. Jadi ini adalah soal mesin Carnot. Gue tuliskan dulu rumusnya. Pada mesin Carnot ada beberapa rumus yang penting. Di sini adalah kalor masuk. Di sini adalah kalor keluar. Nah, sisanya itu disebut dengan selisih antara masuk dan keluar disebut dengan kerja. Sehingga rumusnya W sama dengan kalor masuk kurang kalor keluar. Di mana kalor masuk dibagi kalor keluar sama dengan suhu tinggi per suhu rendah. Ya, jadi T1 ini adalah suhu tinggi. Nah, T2 adalah suhu rendah. Nah, jadi yang diketahui apa di sini? Kalor yang masuk, berarti ini adalah Q1 ada. Kemudian T1 ada, T2 ada. Yang diminta adalah W. Maka tahapnya adalah kita pakai rumus yang ini. Q1 bagi Q2. Q1-nya berapa? Q1-nya 800. Ini kan kalor yang masuk kan, berarti Q1. Kemudian Q2-nya kita nggak tahu. T1-nya ada 400, T2-nya 300. Ini kita biar gampang kita coret aja, sama-sama di 400, ini 1, ini 2. Terus dikali silang, jadi 600 sama dengan Q2. Q1-nya kita dapat 800, Q2-nya kita dapat 600, maka W-nya sebesar 200. Yang diminta adalah kerja atau W. W sama dengan Q1 min Q2 sebesar 200. Jadi kesimpulannya untuk yang di soal ini kalian tahu rumus pertama W Q1 Q2 dan yang kedua Q1 Q2 sama dengan T1 per T2. Dan satu lagi rumusnya untuk yang soal ini di mana sebut efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Ini kita bahas di soal nomor 19 dan 20. Lagi lanjut. Jika kalor yang masuk, ya. Nah, ini apa namanya? Q1. Perbandingan antara kalor keluar, Q2 dan usaha itu W. Nah, jadi kita masukkan ke rumus yang tadi. Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Q1 kita dapat 1000, Q2 kita nggak tahu. T1-nya 400, T2-nya 300. Nah, gimana caranya nih? Kita coret aja. 100, coret nolnya 2, coret nolnya 2. Kali silang 3000 sama dengan 4 Q2 atau Q2 sama dengan 3000 dibagi 4 sama dengan 750. Terus kalor keluar sudah dapat, usaha yang belum dapat. Usaha sama dengan Q1 min Q2. Q1 yang tadi dapat 1000 dikurangin 750 sama dengan 250. Yang diminta adalah Q2 dibagi W. Kalau keluar dibagi usaha, Q2-nya itu 750, W-nya itu 250 sama dengan 3:1. Ya. Ya nggak ada jawabannya nih ya. 3:1. Lanjut. Jadi seperti yang tadi ini benar-benar rumusnya cuma sekitar yang itu aja. Q1 per Q2 T1 T2 dan W sama dengan Q1 min Q2. Next, nomor 19. Untuk meningkatkan efisiensi mesin Carnot dari 25% menjadi 40% pada suhu rendah tetap dengan suhu tinggi efisiensi 25% di 800K, maka suhu tinggi tersebut harus diubah menjadi. Nah, ini ya. Jadi untuk soal-soal seperti ini kita kembali ke rumusnya. Rumusnya di sini adalah efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Di sini ada dua efisiensi, 25% dan 40%. Jadi kita tulis dua kali.
1 min T2 per T1. Suhu rendahnya yang tetap ya. Berarti T2-nya sama dengan T2. Nah, di sini efisiensi pertama adalah 25%. Jadi kita tulis 0,25 1 min. T2-nya kita nggak tahu. Sementara suhu tingginya, ini kan suhu tinggi efisiensi 25. Berarti ini T1 yang di sini ya. Sama dengan 800. Jadi Pak Guru pindah ruas, T2 min per 800 sama dengan 1 min 0,25, 0,75. Sehingga dapatlah T2 sama dengan 0,75 itu 0,75 dikali 800. 3/4 kali 800 itu 600. 600K. Nah, di sini 600K yang ini, 600K yang ini kita pindahkan ke sini. Berarti ini nilainya sama dengan 600K. Itu maksudnya suhu rendahnya yang tetap. Oke ya. Jadi kita masukkan pakai warna hijau aja. Efisiensi kedua sebesar 40. Jadi 0,4 sama dengan 1 min 600 dibagi T1. Kita pindah ruas, 600 per T1 sama dengan 1 dikurangi 0,4, 0,6. T1 berarti 600 dibagi 0,6 sama dengan 6000 dibagi 6 atau 1000. Jadi jawabannya adalah D. Jadi untuk yang ini kesimpulannya kalian pakai 2 efisiensi karena diminta di soal 2 efisiensi. Lalu untuk suhu rendah tetap kalian cari T2 dulu yang di pertama dipindahkan ke T2 yang di kedua. Itu. Hati-hati di pas perpindahan karena paling banyak kesalahan dilakukan di sini. Dan terakhir, untuk mengefisiensi sama soal yang tadi, kita pecah jadi 2 dulu. Efisiensi mesin Carnot dari 25 menjadi 40. Sekarang suhu tingginya yang tetap. Jadi efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Efisiensinya ini juga 1 min T2 per T1. Karena suhu tinggi atau T1 yang tetap, maka nanti kita akan memindahkan T1 yang kita ketahui di sini pindah ke T1 yang ada ke sini. Jadi contoh ya. Efisiensi yang pertama ini kan sebesar 25% atau 0,25 sama dengan 1 min. Suhu rendah efisiensi 25 adalah 300K. Berarti ini suhu rendahnya 300 per T1. Pindah ruas. 300 dibagi T1 sama dengan 0,75 atau T1 sama dengan berapa nih ya? 300 dibagi T1 sama dengan 0,75 atau 300 dibagi 0,75. 300. Nah, kalau kayak gini kalian bingung, jadi buat aja kayak gini ya. 300 dibagi 3/4 atau 300 dikali 4/3. Hasilnya sebesar 400. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi efisiensi kedua sebesar 0,4. Ini kan 1 min T2 per T1. T1-nya kita ambil 400. Kita ruas T2 per 400 sama dengan 0,6. 1 dikali 0,4. Sehingga T2 sama dengan 0,6 dikali 400 sama dengan 240. Jawabannya adalah B. Jadi kesimpulannya sama kayak yang tadi. Jadi kalian buat dulu efisiensi 1 min T2 per T1. Kemudian kalau suhu tingginya yang tetap, suhu tinggi itu T1 ya. Suhu rendah itu T2. Ini tinggi, ini yang rendah. Kalau tingginya yang tetap, berarti T1 ini kalian cari, pindahin ke T1 yang selanjutnya. Tapi kalau rendahnya yang tetap, T2-nya yang kalian pindahin ke T2 selanjutnya. Oke, sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.